وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang mengatur pergantian malam dan siang, Rabb yang mengurus perjalanan bulan dan tahun dalam kehidupan alam semesta, dan tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Juga tak lupa kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang benar dalam menegakkan ajarannya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Tema pembahasan kita pada pertemuan pagi yang cerah dan berbahagia ini adalah tentang renungan penggugah jiwa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tanpa terasa hari-hari dan waktu begitu cepat berlari mengejar kita, dan kita sekarang telah sampai di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan renungan ini kita sampaikan kepada siapa saja yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan untuk menyambut bulan mulia ini. Sedikit kita ingin saling memberikan nasihat supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang mampu mempertebal keimanan kita dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga renungan-renungan yang akan kita sampaikan ini mampu menggugah jiwa dan mengingatkannya, dan mampu menghidupkan hati dan menjaganya, dan mampu mengokohkan tekad dan menguatkannya dalam rangka untuk menyongsong keimanan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Renungan pertama yang ingin kami sampaikan adalah sebab keberadaan manusia dan anjuran untuk bersyukur. Oleh karena itu kita saling mengingatkan kepada saudara dan saudariku se-Islam tentang asal penciptaan kita dan sebab keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan kita sering mendengar lantunan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dan memberikan komentar tentang ayat ini dalam muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini adalah pernyataan yang sharih, jelas, bahwasannya mereka, kelompok jin dan manusia, diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu sangat pantas bagi mereka, kata Imam Nawawi, untuk menjadikan tujuan penciptaan atau memperhatikan tujuan penciptaan dan berpaling dari kenikmatan dunia dengan mengedepankan sifat zuhud. Kata Imam Nawawi di sini, ini adalah pernyataan yang sharih, jelas tentang dua kelompok makhluk Allah, yaitu dari golongan jin dan manusia, bahwasanya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu sangat pantas bagi mereka untuk selalu memperhatikan tujuan penciptaan mereka dan berpaling dari kenikmatan dunia dengan mengedepankan sifat zuhud. Dan hal ini dikarenakan dunia adalah negeri tempat menjalankan tugas dan bukan tempat keabadian. Dunia hanyalah jembatan sarana penyeberangan dan bukan tempat untuk berdiam, tempat untuk kita duduk kekal abadi. Akan tetapi hanya sebagai jembatan sarana penyeberangan untuk menuju kepada fase kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Saudara dan saudariku se-Islam, kita bersama-sama merenungkan tentang keagungan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada diri kita, yang apabila kita ingin menghitungnya maka kita tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Dan Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, atau ada manusia yang ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadanya, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena dalam setiap jengkal kehidupan kita tidak pernah lepas dari kenikmatan Allah. Bahkan mungkin setiap menit atau setiap sekon, atau mungkin ada hitungan yang lebih kecil dari itu, kita tidak pernah lepas dari kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita selalu ingat akan nikmat teragung yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Allah jadikan kita terlahir dari rahim ibu kita dalam keadaan membawa satu nama besar, yaitu Islam. Betapa banyak manusia dan bangsa di muka bumi ini yang terhalang untuk bisa mengucapkan kesaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesaksian untuk menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kesaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Islam yang ada pada diri kita sekarang ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan Islam adalah merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki,
dan Allah telah memilih kita sebagai manusia yang membawa nama besar ini. Selanjutnya, jadilah kita sebagai manusia yang pandai untuk selalu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian yang paling sempurna sebagai bukti dan wujud rasa syukur kita atas nikmat hidayah dan petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab kita melihat betapa banyak orang yang mengaku berafiliasi kepada Islam, akan tetapi mereka melanggar ajaran-ajaran Islam baik secara zahir maupun batin. Kita melihat mereka lalai dalam menunaikan kewajiban yang menjadi hak mereka, untuk ditunaikan kepada Allah. Mereka bahkan tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, dan kita bersyukur dan selalu memuji karena Allah telah memudahkan kita dalam melaksanakan amal soleh, dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah, dan kita selalu berdoa dan memohon kepadanya untuk selalu diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk menjadi manusia yang selalu menyempurnakan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ibadah, dan selalu diberi ketepatan, taufik untuk melakukan tuntunan syariatnya, melaksanakan amal soleh dan ibadah kepadanya. Dan selain dari itu, saudaraku sekalian, kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah, di mana Allah berikan ketenangan kepada kita untuk duduk di tempat tinggal kita, dan bahkan di rumah kita dengan secara tenang, di negara tempat kita singgah dengan keamanan yang sentosa, rezeki yang lapang, dan kesehatan badan. Karena kalau kita ingin melihat dan mencek kepada negara tetangga, mungkin kita masih jauh bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka dalam kegoncangan perang, harus meninggalkan rumah-rumah mereka, kehilangan harta benda mereka, pergi ke tempat pengungsian. Bahkan mungkin kita dapati sebagian dari mereka berpisah dengan manusia-manusia yang mereka kasihi dan mereka cintai, dan harus hidup sebatang kara. Tapi Allah masih berikan kemuliaan kepada kita, walaupun kita tidak lupa untuk berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dan mendapatkan musibah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita harus ingat bahwa bentuk sikap syukur teragung yang harus kita wujudkan dan kita realisasikan adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan ini adalah dengan merealisasikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kita harus ingat bahwasanya nikmat itu menjadi kekal karena sikap syukur kita. Nikmat itu menjadi kekal karena sikap syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi ingat, apabila kamu kufur, sesungguhnya Allah azabnya sangat pedih dan sangat berat. Saudara sekalian dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, renungan kedua yang ingin kita sampaikan pada pertemuan ini adalah umur merupakan modal bagi seorang muslim.
Ini adalah merupakan salah satu dari kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu Allah berikan kita panjang umur, sehingga kita bisa kembali insya Allah bertemu dengan bulan yang mulia dan suci ini, itu bulan Ramadan, dan bisa melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah sebanyak mungkin, dan bisa meraih pahala dari Allah sebanyak mungkin, dan mendapatkan ampunan dosa sebanyak mungkin. Kita melihat betapa banyak kematian memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita. Betapa banyak tanah telah menelan kekasih kita. Dan semua dari kita akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Panjang usia dan kelangsungan hidup yang Allah berikan adalah merupakan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal. Bekal berupa ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Karena modal seorang muslim adalah umurnya. Karena umur ini kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terbuang dengan sia-sia tanpa menghasilkan apapun. Kita ingat orang-orang yang menjalankan puasa dan sholat Idul Fitri bersama kita, sholat tarawih bersama kita, berbuka bersama kita pada kesempatan tahun yang lalu. Di mana sekarang mereka? Ternyata kematian telah datang menjemputnya atau menghampirinya, dan mereka telah mendahului kita, dan kita pun akan menyusul mereka. Mereka telah mendahului kita dan amal buku catatan mereka telah ditutup. Tapi kesempatan untuk memperbanyak bekal dan beribadah masih ada pada diri kita. Untuk kita melangkah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terapkan hadis mulia dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Masya Allah, orang Indonesia ini tahu semua hadis ini, ya kan? Walaupun kita tidak melihat kepada siapa yang menyampaikannya, yang menjadikan hadis ini terkenal, tapi yang kita jadikan tujuan adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan hadis ini dalam kehidupan kita. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Raihlah 5 perkara yang merupakan kenikmatan dari Allah yang sedang ada pada diri kita sebelum datangnya penghalang 5 perkara yang lainnya, untuk kita bisa menyempurnakan ketaatan peribadahan kita kepada Allah. Itu intinya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena berbeda, Pak. Orang yang beribadah di masa mudanya dengan semangat, dengan orang yang beribadah di masa tuanya berbeda. Kita mau sujud langsung dengan tegap, sujud dengan sempurna, ya kan, mempraktekkan sunnah Nabi dalam posisi apa ini, sujud yang sempurna, posisi ruku yang sempurna, kita masih mampu melaksanakan sunnah. Tapi kalau udah tua, begitu mau ruku sedikit udah pegangan, ya kan, pinggang, ya kan. Mau sujudnya aja sudah turunnya pelan-pelan, bangunnya apalagi kerekelan, iya kan. Nah, mobil udah tua itu, iya kan, seperti itu. Ya. Sekrupnya itu sudah goyang semua, udah kendor semua. Ditarik pun tidak mau lah, lari kencang. Maka itu gunakan kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad
pernah bercerita ketika beliau berceramah di Masjid Universitas Madinah ketika saya masih kuliah. Dia pernah memberikan sebuah kajian di Masjid Universitas, dan dia menceritakan ketika itu di mana dia melihat di Masjid Nabawi, dan ketika itu dia sholat tarawih di Masjid Nabawi, dan di hadapan beliau ada orang Indonesia. Saya tahu orang Indonesia karena kelihatan pecinya hitam, dan orang itu dalam keadaan cacat, buntung, kakinya nggak ada satu. Tapi saya melihat dia mengikuti sholat di Masjid Nabi, dari mulai sholat Isya sampai hitungan sholat tarawih yang diakhiri dan ditutup dengan sholat witir dengan hitungan ke-23, dia dalam keadaan berdiri tegap sampai selesai, padahal kakinya tidak ada satu. Betapa kita lebih berhak untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempurnaan, memiliki dua kaki yang sempurna, dan kita lebih kuat untuk bisa berdiri dalam melaksanakan sholat dan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang gak ada satu, kakinya hilang satu, tapi dengan penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang kakinya dua malas-malasan, miring kanan, miring kiri, seperti itu. Kemudian waghina'aka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah, baik dengan berinfak atau mengeluarkan sedekah, baik yang wajib seperti zakat ataupun sedekah yang sunnah, di saat kita mampu, di saat kita lagi berduit, di saat kita masih memiliki kesempatan karena Allah berikan kelebihan harta kepada kita. Ini kesempatan untuk kita meraih surga Allah, ladang empuk, ya kan, ladang yang subur untuk kita meraih surga Allah dengan harta kita. Kesempatan ini gunakanlah untuk menabung amal soleh dengan bersedekah sebelum datang masa miskin. Sudah ambruk, hancur, ya kan, bangkrut, miskin. Kemudian dia berkata, coba dulu kalau saya bisa bersedekah pas waktu masih kaya. Walaupun niat baik dapat pahala satu, tapi berbeda dengan ketika waktu masih memiliki duit, masih mampu, dan dia bisa merealisasikannya. Pahalanya 10-700 kali lipat. Tanda tangan udah nggak laku. Ya kan? Nah itu tanda tangannya udah nggak laku, baru mau tanda tangan. Hatta mau nanda tanganin cek udah berat muternya, ya kan, nggak jalan-jalan, kepleset terus. Kenapa? Udah kosong di bank, atau mungkin rekeningnya udah ditutup, hilang kesempatan. Kemudian wahayataka qabla mautik, ini penutup bagi segala sesuatu. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Masa muda ketika masih hidup, sehat ketika masih hidup, kaya ketika masih hidup, waktu luang ketika masih hidup. Oh ya, tadi lupa, wa faragaka qabla syughlik, masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Waktu kosong gunakan kesempatan, karena bisa jadi ada kesibukan yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum masa matimu. Kemudian kita juga berusaha agar termasuk menjadi manusia golongan terbaik,
kita optimis. Harus jadi manusia golongan terbaik seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu an. Dari ayahnya ia berkata, hadis ini dibawa oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Di sini Rasulullah bersabda, "Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair." Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, siapakah manusia terbaik itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah dengan sabdanya, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang terbaik adalah orang yang dikasih umur panjang dan amal perbuatannya baik. Ini yang paling mulia, yang paling agung, paling sempurna. Allah berikan panjang umur dan diisi waktu umurnya dengan kemuliaan, dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena amal perbuatannya baik. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, qala fa ayyun nasi syarr? Ya Rasulullah, kemudian siapa manusia yang paling jelek? Dijawab oleh Rasulullah dan beliau bersabda, man tala umruh wa sa'a amaluh. Yaitu orang yang diberi kenikmatan umur panjang tapi amal perbuatannya jelek. Tambah tua tambah keladi kata orang. Akhirnya dijuluknya tua-tua keladi. Tambah tua hidungnya tambah belang. Istrinya tambah lagi. Iya kan? Nambah istri sih nggak apa-apa. Yang penting halal. Ya kan? Caranya, nah tapi kalau sampai 9 ini yang kurang ajar. Kenapa? Kok ngaku muslim tapi melanggar syariat dan aturan agamanya? Seperti itu. Lebih mementingkan ya kan jimat-jimatnya daripada aturan agamanya. Seakan-akan dalilnya dan tuntunannya adalah jimatnya itu, untuk hanya mendapatkan kenikmatan syahwat yang sifatnya sementara, tanpa mengindahkan rambu-rambu aturan Allah, perintah Allah dan larangannya. Kemudian renungan yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa meluruskan sikap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meluruskan sikap di sini artinya adalah kewajiban kita untuk mengikhlaskan niat peribadahan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa memurnikan hati kita, mensucikan niat kita ketika kita tengah melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan kita berhati-hati terhadap sifat riya, ingin dilihat, disanjung, ya kan, mendapatkan kedudukan di mata manusia ketika kita beribadah kepada Allah, atau sum'ah, ingin didengar, ingin menjadi terkenal, prestis dengan amal ibadah kita. Keduanya ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan merusak amal ibadah dan amal soleh kita di hadapan Allah. Kita berusaha untuk menyimpan, menutupi sebaik mungkin amal ibadah kita, sebagaimana kita juga pandai untuk menyimpan dan menutupi segala keburukan dan aib kita. Hanya orang yang bodoh saja yang berani gagah atau dengan kegagahannya menyampaikan dan mengumandangkan kemaksiatannya. Na'udzubillah, orang yang seperti itu tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Aib itu harusnya ditutupi. Setelah ditutupi, kemudian dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau berhubungan dengan hak manusia, dia berusaha untuk minta maaf dan mengembalikan hak tersebut. Dan kita berusaha bagaimana bisa menutupi amal kebaikan kita, seperti kita pandai menyimpan dan menutupi keburukan dan aib kita. Berusahalah kita memiliki simpanan amal soleh yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Gak ada yang tahu dan menyimpan menyimpan amal kebaikan tersebut kecuali
Allah semata, baik berupa sholat sunnah, linangan air mata di gelapnya malam, ketika kita sholat, dengan rasa takut kita ketika kita beribadah membaca Al-Quran, sedekah yang sembunyi-sembunyi, sampai dikatakan tangan kanannya mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu, dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kita kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka berusahalah kita untuk mencapai tingkatan kesempurnaan takwa, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jangan sampai kita menjadi golongan manusia yang enggan untuk masuk surga, seperti Rasulullah SAW sebutkan di dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qal, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan orang yang mendurhakaiku, dialah yang enggan untuk mengikutiku masuk surga. Kemudian renungan yang keempat, saudaraku sekalian, berzikir dalam setiap kesempatan dan kondisi. Biasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan dan kondisi. Selalu mengingat Allah. Jadikan lisan kita basah karena selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut asma-Nya, nama-namanya yang mulia, dan jagalah bacaan-bacaan wirid, ya kan, doa-doa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, zikir-zikir syar'i. Jangan kita sibuk dengan wirid, doa, dan bahkan yang tidak dianjurkan dan tidak diajarkan oleh Nabi kita. Yang diajarkan, yang jelas ada tuntunannya, kita nggak bisa mencakup semuanya. Kita tidak bisa menyelesaikannya semua. Kok malah disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kita realisasikan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan selalu mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang banyak berzikir mengingat Allah, Allah akan menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ibu kita, istri Nabi kita, yang suci dan sempurna kehormatannya, orang Indonesia nyebutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibu seluruh umat Islam, istri Nabi kita yang terjaga kesuciannya, kehormatannya, kemuliaan dan keagungannya di hadapan Rabbul Alamin, yang Allah turunkan ayat suci khusus untuk membebaskannya dari tuduhan keji, membebaskan ibu kita dari tuduhan yang tidak layak untuk disandangkan kepadanya. Dan dialah manusia yang pantas untuk menyandang nama Ummul Mukminin, ibu seluruh umat Islam. Pembawa riwayat Rasulullah SAW terbanyak, nomor 3.
yang disampaikan melalui lisannya dan sampai kepada kita. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan beliau. Tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabaqal mufarridun, telah menang, telah mendahului, telah sampai kepada start sebagai pemenang, al-mufarridun, orang-orang yang sendirian. Qalu wa mal mufarridun, dan ditanyakan oleh para sahabat apa yang dimaksud dengan al-mufarridun ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh beliau, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, secara umum apabila seseorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan kemaksiatannya, hari-hari kehidupannya yang hakiki ini akan menjadi hilang. Dan ia akan menjumpai akibat hilangnya hari-hari tersebut pada hari ketika nanti dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya dulu ketika saya hidup di dunia, saya mengerjakan kebaikan untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan akhiratku sekarang ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mafish faedah, khalas, sudah tidak ada artinya lagi. Kenapa? Dunia adalah tempat untuk beramal dan akhirat adalah tempat untuk meraihnya, hari hisab dan perhitungan. Ketahuilah wahai saudara dan saudariku muslimah, bahwa saat Anda meninggal atau wafat, tidak ada seorang pun yang akan mensolatkan Anda. Atau dalam artian bukan mensolatkan, jelas ada yang mensolatkan insyaallah, maksudnya melaksanakan solat untuk Anda yang pahalanya masih tetap terus mengalir. Tidak akan ada lagi yang memuasakan Anda. Dan pahala yang masih sampai ke kubur kita pun adalah hasil yang pernah kita tanam ketika kita hidup di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Nah, ketiga perkara ini bisa menghasilkan pahala bagi kita ketika kita berada di liang lahat karena hasil jerih payah dan usaha kita ketika kita hidup di dunia. Sedekah jariah yang kita keluarkan ketika kita hidup di dunia, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan sehingga dipraktekkan oleh manusia dan diikuti, doa anak yang soleh, dan anak itu menjadi anak yang soleh karena hasil usaha jerih payah kedua orang tuanya yang mendidiknya. Oleh karena itu pun kita menuainya. Oleh karena itu bergegaslah kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, memperbanyak perbekalan berupa ketaatan dan ibadah kepadanya. Kemudian pesan yang kelima atau renungan yang kelima, saudaraku sekalian, adalah menangkan hati dan jiwa dengan Al-Quran. Kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quranul Karim setiap hari dan tidak lepas untuk selalu berkumpul dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, dan sekiranya kita bisa mengatur jadwal membaca Al-Quran setiap hari, ya kan? Misalnya dalam setiap satu sholat atau setiap selesai sholat 1 juz misalnya, 1 hari kita sudah menyelesaikan 5 juz. Waduh, berat Ustaz. Iya kan? 1 hari 1 juz, ya kan? Miswarnya banyak ini. Oke, toib. 2,5 juz. 1 sholatnya, setiap selesai sholatnya apa? Setengah juz.
Masih sulit, Ustaz. Berat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satu harinya, ya kan, 1 lembar dah. 1 lembar. Jadi bukan 1 hari 1 lembar, tapi setelah setiap selesai sholat 1 lembar. 1 harinya udah dapat 5 lembar. Masih berat juga. Kholas. 1 harinya 1 halaman. Bukan 1 hari. Setiap selesai sholat 1 halaman. 1 harinya udah dapat 5 baris. Masih berat. Kholas. 1 hari, ya kan, jangan apa ini pesimis Pak Harto, ya kan, kita harus berusaha terus maju. Kan 1 harinya berapa? 1 lembar. 1 hari 1 lembar dah, ya kan. Buka dari lembar atas sampai bawah. Kalau bisa plus ditambah, baca artinya, terjemahnya, ya kan. Kalau bisa lagi kesempatan, bagaimana kita bisa beli buku tafsirnya, kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Kita baca apa pembahasan yang ada di dalam, apa perintah Allah dan larangan Allah, apa batasan-batasan rambu-rambu yang diajarkan di dalamnya, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan karunia yang sangat besar kalau kita bisa melakukannya dan selalu bisa apa ini, bergumul dengan Al-Quran. Sebagian orang terlihat, ya kan, ketika masuk bulan puasa bersungguh-sungguh dan bersemangat di awal bulan untuk membaca Al-Quran, tapi segera saja ia bosan habis itu. Bahkan setelah fase semangat itu, ia sama sekali tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari ataupun dua hari. Padahal kesempatan ini adalah kesempatan untuk memacu kita, untuk selalu berzikir dengan Al-Quran sebagai sebaik-baik zikir. Walaupun telah keluar dari bulan suci Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan semakin semangat lagi, seperti itu. Dan bahkan mungkin lebih sibuk dengan apa? Belanja, sibuk dengan ke pasar, mencari pakaian baru, mempersiapkan hidangan-hidangan makanan. Padahal ketika masuk bulan puasa itu kan bulan sebenarnya malah kita lebih sedikit makan dan minum. Tapi justru malah masuk bulan puasa belanjanya lebih besar, pengeluarannya lebih besar. Ini orang sekarang seperti itu. Harusnya malah lebih ngirit, enggak, lebih boros. Masuk bulan puasa malah lebih gemuk, ya kan? Seperti itu. Usahakan urusan dunia, urusan istilahnya apa, pakaian, wa ma'adrokamal pakaian, ini kita selesaikan kapan? Begitu sebelum masuk bulan puasa. Bulan Sya'ban itu pakaian anak-anak kita atau bahkan kita dan istri kita itu sudah komplit, sehingga masuk menyongsong bulan puasa sudah kosong. Orang antri di jalan, kita leha-leha di rumah baca Al-Quran, sholat tarawih, di sini umroh, kan lebih nikmat seperti itu. Nggak mikir, wah pakaian si kecil, ya kan, si bungsu dan si sulung belum terbeli, tidak. Dan kita melihat bagaimana banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan yang menyenangkan jiwa, yang bisa menenangkan hati, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Padahal 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan hitungan pahala ketika membaca Al-Quran itu alif lam mim dihitung tidak, tapi
alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, satu hitungan pahala. Lam satu huruf, satu hitungan pahala. Mim satu huruf, satu hitungan pahala. Kita buka Al-Quran, baca surat Al-Baqarah, ayat pertama, alif lam mim. Udah dapat berapa? Paling sedikit 3. Iya kan? Kalau dilipatkan 30. Nah, situ baca surat Al-Fatihah, hitung coba ada berapa huruf itu. Iya kan? Ada berapa huruf dan berapa pahala dan derajat yang Allah berikan kepada kita. Selain itu juga diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Humamah Al-Bahili yang dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran sebab pada hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala bisa memudahkan kita untuk selalu menjadi manusia-manusia yang menyongsong dalam menunaikan ketaatan ibadah dan amal soleh kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang suci ini, diberi umur panjang dan bisa bertemu sebanyak mungkin dengan bulan yang suci ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan Ramadan yang akan kita jumpai ini bukan bulan Ramadan terakhir bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan untuk kita berpuasa, bangun malam, ya kan, dan menggunakan kesempatan bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan kita semua, anak-anak kita dan istri kita, sebagai penyejuk hati kita dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.